Pemeriksaan penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Dan saat ini saudara PG menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Ya, usai diperiksa lebih dari 8 jam ya, akhirnya kemudian Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Juhandani telah berbicara di depan media, menyatakan penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang. Kita coba akan bahas hal ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Mbak Monika Kumalasari, ahli mikroekspresi. Selamat pagi Mbak. Halo, selamat pagi. Segar kali. Mbak Monika nggak sendirian, Mbak, ini juga sudah terhubung bersama kami ada Brigjen Pol Ahmad Ramadan, Karopenmas Divisi Humas Polri melalui sambungan telepon. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Karopenmas. Waalaikumsalam. Brigjen Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Maria. Ya. Siap, terima kasih waktunya Brigjen. Sudah kita lihat tadi ya penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang. Artinya untuk saat ini Pak, ada waktu 1 kali 24 jam untuk kemudian dimintai keterangan dan tidak dilakukan penahanan. Apa artinya ini, Karopenmas? Artinya yang bersangkutan itu setelah dilakukan gelar perkara, yang bersangkutan saudara PG telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka akan dilakukan pemeriksaan lagi sebagai tersangka. Nah, penyidik punya waktu 1 kali 24 jam ya. Setelah 1 kali 24 jam, nanti penilaian penyidik apakah akan dilakukan penahanan. Ya. Jadi kalau tadi malam jam 8 malam, 24 jamnya berarti jam 8 malam lagi. Demikian Mbak. Oke, artinya apakah nanti akan dilakukan penahanan atau tidak, ini tergantung pada pukul 8 malam nanti ya, Pak Ramadan ya? Ya, hasil pemeriksaan. Kalau kemarin itu pemeriksaan terhadap saudara PG itu sebagai saksi. Nah, kemudian tentu pada pemeriksaan setelah ditetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, maka akan lebih didalami lagi. Ya. Oke, artinya masih Nanti akan kita ada pemeriksaan lagi dan saat ya. Dan saat ini Pak Ramadan, posisi Panji Gumilang di mana Pak? Ada di Barreskrim. Oke. Karena yang simpang siur adalah tidak dilakukan penahanan. Nah, ini membuat masyarakat justru berpikir apakah kemudian Panji masih bisa melenggang pulang ke rumah dan lain-lain. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Artinya saat ini berada di Barreskrim ya Pak? Ya, kami pastikan yang bersangkutan kan ditangkap. Ditangkap itu tentu diamankan di Barreskrim dalam rangka pendalaman pemeriksaan sebagai tersangka. Dan penyidik di situ memiliki waktu 1 kali 24 jam. Oke, Demikian, Pak Karopenmas, saya ingin mendalami Pak penetapan tersangka ini Pak ya, tentunya kan perlu juga mendapat penjelasan juga dari Humas Polri ya Pak. Apakah ini memang sudah terpenuhi semua unsur begitu Pak? Karena kan cukup panjang juga ya dari penyelidikan ke penyidikan sampai dengan penetapan tersangka ini. Mungkin mohon penjelasan nih dari Humas Polri. Ya, kami pernah sampaikan bahwa dalam menangani kasus ini kita tidak harus tergesa-gesa, tapi kita mengutamakan ketelitian, ya, kecermatan ya. Nah, untuk itu kita melakukan pemeriksaan beberapa saksi ahli
seperti yang disampaikan tadi malam oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, ada 38 saksi dan 16 saksi ahli. Kemudian juga kita menunggu sampai keluar hasil dari Laboratorium Forensik Polri. Nah, ini kita lakukan tentu dengan banyaknya saksi itu membutuhkan waktu. Selain kendala-kendala dari saudara PG sendiri, kesehatannya sehingga dipanggil untuk diperiksa, tapi tidak hadir ya. Nah, itu juga merupakan kendala sehingga penetapan tersangka tersebut sedikit mundur. Nah, ini seperti disampaikan oleh Dirpidum, kita membutuhkan 2 alat bukti ya. 2 alat bukti itu diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk. Nah, itu semua sudah tercukupi, bahkan lebih ya, hasil dari gelar perkara setelah pemeriksaan saksi kemarin. Sehingga penyidik menerapkan pasal 156A tentang penistaan agama, kemudian juga dilapis dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sehingga tadi malam yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, bukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan terhadap tersangka. Ya. Baik, Pak Karopenmas, satu hal juga Pak yang saya ingin konfirmasi ke Polri Pak, terkait penetapan tersangka ini Pak, karena kan dalam beberapa hari belakangan ini ada video yang beredar di media sosial Pak, video yang menggambarkan aktivitas perayaan ulang tahun begitu Pak, di mana di situ tampak ya beberapa orang termasuk juga pimpinan Al Zaitun yang bergoyang gitu bersama dengan para tamu-tamu lainnya begitu Pak. Nah, apakah dasar ini yang kemudian membuat penyidik sehingga akhirnya menaikkan kepada tersangka akibat dari izin yang sebelumnya Pak? Katanya kan sakit. Mangkir tapi ternyata gitu. menggelar pesta begitu Pak Ramadan. Ya. Jadi kami jelaskan bahwa bukan karena itu kita melakukan upaya tersebut ya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, menetapkan seorang tersangka harus ada bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti, dan itu sudah terpenuhi. Nah, kaitan tadi, apa yang digambarkan tadi, itu kaitan dengan pernyataan saudara PG sakit yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Tetapi kami tentu mendapat informasi dan mencari informasi tentang apakah yang bersangkutan itu sakit. Nah, seperti disampaikan oleh penyidik tidak yakin kalau yang bersangkutan sakit. Maka penyidik tetap melakukan permintaan untuk hadir ya, dipanggil tanggal 1 kemarin, 1 Agustus. Dan yang bersangkutan memenuhi panggilan penyidik ya. Walaupun kita meminta tanggal jam 10, tapi yang bersangkutan hadir di pukul 13.15 ya. Nah, itu kira-kira Mbak Maria, Mas Arif. Ya, satu lagi mungkin Pak Ramadan, apa sih 2 alat bukti terkuat yang kemudian bisa menetapkan Panji Gumilang ini sebagai tersangka di tengah banyaknya alat bukti yang ada, Pak Ramadan? Alat bukti itu kan keterangan saksi. Keterangan saksi itu sampai 30. Keterangan ahli. Ahli yang paling banyak ya, yang meliputi ahli bahasa, ahli agama, ahli ITE, dan ahli hukum pidana. Nah, ini untuk menguatkan selain petunjuk berupa bukti-bukti yang telah diamankan oleh penyidik dan dibuktikan dengan hasil Laboratorium Forensik Polri. Nah, inilah bukti-bukti yang menguatkan. Termasuk dan Fatwa MUI, penyidik, Pak Ramadan. Sebagai petunjuk, ya. Jadi alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk. Nah, satu lagi keterangan terdakwa. Tapi yang bersangkutan kan saat ini posisinya sebagai tersangka. Ini menguatkan ya, menguatkan.
Kita butuh 2 saja sudah bisa menetapkan saudara PG sebagai tersangka. Nah, tetapi bukti kita ini lebih dari cukup. Sekali lagi, lebih dari cukup. Baik, baik. Pak Ramadan, saya bergeser dulu ke Mbak Monika Kamalasari nih, analis mikro ekspresi. Mbak, menarik juga Mbak kalau misalnya kita melihat figur dari PG ini ya Mbak ya. Ini adalah pemanggilan ketiga, tapi kehadiran yang kedua. Sempat mangkir tadi dibenarkan oleh Karopenmas. Penyidik mengatakan tidak percaya begitu saja. Analisa apa yang Anda tangkap dari penampilan banyak yang terlibat ya sih kalau dari gesturnya seorang PG ini? Oke, saya tanya dulu sama awam ya. Apa yang Anda dapatkan ketika melihat tampilan-tampilan dari PG ini yang di beredar di media sosial dan dimanapun? Iya, dimanapun. Apa yang Anda tangkap nih, Mas? Kepercayaan diri kalau saya sih. Kalau dari gestur gitu ya, Mbak ya. diri. Masih percaya diri, bahkan cara jalannya, begitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat ya dari bagaimana level neurologi seseorang ya, seorang pimpinan pondok pesantren yang sudah puluhan tahun ini, besar juga. Ya, besar ya, pasti memiliki misi dan identitas yang jelas ya. Jadi yang namanya identitas ini sudah melekat. Apalagi beliau juga menambahkan bahwa ada pertemuan imajiner dengan Soekarno dan sebagainya, begitu ya. Jadi artinya makro gesturnya atau body language-nya mengatakan ini sudah pasti nih cara berjalan, kemudian cara bertemu dengan media, bahkan seperti mengarahkan seperti itu ya, mundur dan sebagainya, masih memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tetapi bagaimana dengan emosi atau ekspresi yang bersangkutan? Nampak nggak Mbak? Nampak. Jadi ketika kalau kita mau mengamati di Zoom ya, jadi kalau kita mau melihat emosi atau ekspresi seseorang, yang paling sahih untuk dilihat, diamati adalah di facial expression-nya, ya. Ini memang yang disebut dengan si mikronya. Ini Mbak. Ya, ini memang tidak nampak. Ya, jadi level pertama adalah di mikronya. Ini memang tidak nampak karena pakai kacamata, tidak di zoom ya. Tetapi level berikutnya ya setelah si mikro ini adalah kita berbicara mengenai body language. Ya. Ketika berbicara mengenai body language, maka sebagai seorang pemimpin dengan misi dan juga identitas yang jelas, ini adalah seperti kita lihat di kasus-kasus yang lain ketika seseorang yang memiliki power dipanggil untuk pertama, kedua, ini kan belum penetapan, pada saat ini belum penetapan sebagai tersangka. Ya kan? Karenanya juga beliau masih saksi. Karenanya ketika beliau juga pamit ya kepada para santrinya, saya akan kembali dan sebagainya. Dan saya tahu masalahnya dan itu masih dengan tingkat kepercayaan yang diri yang tinggi. Tetapi kita tidak bisa tahu apa ekspresi berikutnya setelah penetapan ini, ya. Nah, kemudian kalau saya membaca dari ekspresi beliau ketika ada beberapa perbedaan, gitu ya, antara cara ibadah dan sebagainya, apakah beliau confident nggak dengan cara itu ketika menyampaikan alasannya? Tetapi yang saya lihat dari mikronya, ini masih ada ketakutan ketika menyampaikan. Jadi masih ada rasa takut. Berarti artinya kalau tadi dari level identitas kita turun lagi ke bawah dengan value dan belief seseorang. Ketika tadinya value dan belief dia mengatakan hal yang sama, tetapi media udah mulai rame, masyarakat udah mulai rame. Inilah yang membuat akhirnya muncul juga. Begitu. Oke, artinya secara gesture memang melekat sebagai seorang pemimpin itu masih ke bawah gitu ya, Tapi secara mikro ekspresi ada ketakutan di sana. Ada ketakutan. Oke, kita dalami lagi di segmen berikutnya. Kita juga masih akan terus berdiskusi dengan Karopenmas di Humas Polri usai jeda pada hora berikut.